Shalom, salam dalam kasih Kristus. Saya Ulbrich Sihaan ingin mengajak kita merenung tentang damai sejahtera dalam situasi virus corona saat ini, di mana begitu banyak kesusahan dan kesulitan yang terjadi. Kita ingin melihat dan memaknai tentang damai sejahtera. Ada suatu kisah, seorang raja membuat perlombaan membuat lukisan yang paling menggambarkan damai sejahtera. Lalu ada banyak lukisan tentang pemandangan yang indah, laut, gunung, danau, kebun dengan bunga-bunga yang begitu indah. Tapi itu tidak menjadi pemenang. Akhir yang dipilih oleh raja menjadi pemenang adalah suatu lukisan lautan yang kelam, ombak yang begitu kuat, awan yang mendung, dan di tebing di dekat lautan itu ada burung dengan anak-anaknya. Sang induk melindungi anaknya di dalam gua, lubang kecil di tebing itu. Dan itulah yang dipilih oleh raja menggambarkan tentang damai sejahtera. Jikalau kita damai sejahtera, waktu semuanya baik, kesehatan baik, gaji baik, promosi jabatan, bisnis berhasil, maka semua orang bisa damai sejahtera di dalam keadaan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana kita damai sejahtera bahkan dalam kondisi yang sangat buruk sekalipun? Itulah menjadi pertanyaan bagi kita. Di sebuah ruang tamu ada seorang anak kecil usia 3-4 tahun, dan di sebelahnya ada ayahnya sedang membaca koran. Tiba-tiba lampu mati gelap gulita. Tapi kemudian si anak itu biasa saja tidak menangis. Kenapa? Karena dia sadar sesadar-sadarnya ada ayahnya di sekelilingnya. Walaupun secara mata dia tidak melihat ayahnya, tetapi dia merasakan ayahnya ada di sekitarnya. Kehadiran ayahnya itu membuat dia tidak takut dan tidak menangis. Bukankah ilustrasi yang sama untuk kita? Saat ini mungkin keadaan kita tertekan, ada virus corona, takut dengan kesehatan kita, pekerjaan kita, penghasilan kita, dan berbagai hal yang lain yang secara mata itu menekan kita. Tapi kesadaran kita akan adanya Tuhan yang menolong kita, membuat kita tetap berada di dalam damai sejahtera. Mari kita baca ayat untuk kita di dalam Filipi 4 ayat 7 yang berkata demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya ulang lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini sering dibaca di akhir ibadah dari banyak gereja. Tetapi bagaimana makna damai sejahtera yang melampaui segala akal? Damai sejahtera yang tidak semata dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita pikirkan. Situasi yang buruk seperti saat ini, apakah kita masih bisa damai sejahtera? Disitulah justru iman percaya kita kepada Tuhan sedang diuji. Bagaimana kita bisa tetap percaya kepada Tuhan di dalam segala kedaulatannya? Ada orang berpikir bahwa kemudian sakit penyakit itu membuat orang akan kehilangan damai sejahtera. Bahkan kematian sekalipun. Apakah kalau jika ada orang, seorang pendeta sekalipun, kemudian meninggal karena corona, apakah dia kemudian orang berdosa dan tidak punya iman? Alkitab tidak pernah berkata demikian. Jikalau kita baca Alkitab, Yohanes Pembaptis mati dipenggal oleh Herodes. Apakah kemudian kita bertanya, di mana Tuhan pada waktu itu? Stefanus, seorang martir pertama daripada murid Yesus, dari para rasul. Apakah kemudian Tuhan tidak hadir waktu Stefanus dirajam dengan batu? Kematian yang mengerikan, sakit penyakit, bukan berarti kemudian orang tidak beriman dan kehilangan damai sejahtera. Mengapa demikian? Di dalam bagian lain di Alkitab dikatakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukan artinya kemudian kita mati dan bunuh diri. Jikalau kita diizinkan hidup oleh Tuhan, maka kita hidup untuk Tuhan dan oleh Tuhan. Hidup kita harus memberi buah. Buah kepada siapa? Kepada sesama manusia. Melakukan hal yang baik, menjalankan perintah Tuhan. Tetapi jikalau kita mati sekalipun, di dalam iman kita percaya bahwa kematian membawa kita kepada Yesus Kristus, maka kematian tidak lagi menakutkan. Maka apa yang kita harus lakukan? Kita melakukan bagian kita, tugas kita masing-masing.
kita diberikan akal budi. Maka bacalah, pergunakanlah ilmu pengetahuan. Segala metode-metode, disuruh cuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan. Segala hal kita bisa lakukan. Tapi kemudian apakah itu menjadi jaminan kita tidak terpapar virus? Tidak ada yang tahu. Tetapi kalau kita sudah melakukan bagian kita dan pada akhirnya kita terkena virus sekalipun, maka Tuhanlah yang memelihara kita. Tetapi kemudian jikalau kita akhirnya bebas dari virus, tidak terkena sampai hari ini, jangan pernah kita sombong karena kita hebat, karena kita orang yang tidak berdosa, sementara yang terkena berdosa. Tidak demikian adanya. Bahwa kita kemudian diberkati oleh Tuhan, sehat hari ini, masih bekerja, maka tetaplah rendah hati. Karena itu juga di dalam kita bekerja. Kalau hari ini kita kemudian masih mesti bekerja, masuk ke pabrik, masuk ke kantor karena situasi demikian rupa, maka pergilah bekerja dengan iman. Lakukan perlindungan, lakukan segala metode-metode untuk menjaga dirimu tetap sehat dan keluargamu. Jangan kemudian marah, kemudian berontak dengan situasi itu. Tapi kalau kemudian kita diizinkan untuk kerja dari rumah, work from home, maka bekerjalah dengan bertanggung jawab, lakukan dengan baik. Kalau kemudian kita masih bisa berdagang dengan berbagai cara, lakukanlah. Hari-hari ini situasi yang tidak mudah. Bagaimana kita tetap damai sejahtera di dalam situasi ini? Bagaimana kita tetap damai sejahtera, tidak kehilangan pengharapan? Ada banyak makna yang kita petik dari situasi corona sekarang ini. Bagaimana kita diingatkan untuk kembali ke rumah. Bahwa kemudian kehidupan kita berpusat di rumah. Hari-hari terakhir ini orang semua dipaksa untuk di rumah. Orang kaya, orang miskin, punya jabatan, tidak punya jabatan, semua di rumah. Orang diingatkan kembali, inti dari kehidupan manusia adalah keluarga. Hari-hari ini orang diingatkan kembali untuk di rumah. Jikalau kita selama ini tidak pernah damai sejahtera di rumah, mungkin ada hubungan suami istri yang begitu buruk, orang tua anak yang begitu buruk. Ini kesempatan kita untuk memperbaiki hubungan itu. Jangan lari dari kenyataan, tetapi kemudian kita memanfaatkan momentum dengan adanya waktu di rumah untuk introspeksi diri. Jangan menuntut orang lain untuk berubah, tetapi mulai dari diri sendiri. Suami memahami istri, istri memahami suami, orang tua kepada anak, demikian rupa. Maka juga kemudian waktu kita ada banyak hal yang kita jalani. Ingatlah, damai sejahtera yang sejati tidak tergantung keadaan. Damai sejahtera kita tergantung kepada iman kita kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Jikalau orang damai pada saat dia naik jabatan, naik golongan, naik gaji, semua orang juga bisa. Tetapi bagaimana kita tetap berdamai, bahkan dalam keadaan kita tidak naik jabatan, tidak naik gaji, bahkan dalam kondisi yang lebih buruk sekalipun. Di Alkitab kita banyak belajar tentang orang-orang yang beriman di dalam segala kesulitan hidupnya. Kita belajar tentang Ayub, kita belajar tentang Daud, dan berbagai tokoh-tokoh di Alkitab. Tidak ada tokoh di Alkitab yang hidupnya instan, tidak ada yang hidupnya mudah. Semua orang mengalami pergumulan, kesulitan sesuai dengan zamannya masing-masing. Maka kembali lagi, bukan kita yang hebat, Tuhan yang hebat. Datanglah kepada Tuhan, masuk di dalam hadiratnya, masuk di dalam kasih karunia-Nya, rendahkan hatimu, engkau butuh Tuhan. Karena itu, biarlah renungan ini, firman Tuhan yang disampaikan ini meneguhkan kita semua untuk bagaimana damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran. So, ini kemudian menjadi warning bagi kita, mengingatkan kita semua untuk tetap damai sejahtera. Dalam situasi corona ini, kita justru membuktikan kita bisa damai sejahtera dalam segala kondisi. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.